Dokter tidak akan membuatmu sehat. Ahli gizi tidak akan membuatmu langsing. Guru tidak akan membuatmu pintar. Dan pada akhirnya, kamu perlu bertanggung jawab menyelamatkan dirimu sendiri. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Saya ingatkan kembali, bagi kalian yang ingin memahami keseluruhan cerita film yang satu ini, saya telah cantumkan season ke-1 dan keduanya di kolom deskripsi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia season ketiga dari film yang berjudul Film dibuka dengan adegan dari tim pasukan khusus yang menggelar latihan tempur. Hondo kembali ke markas setelah mengakhiri masa cutinya. Di sebuah lokasi, tim kembali beraksi untuk menangkap seorang penjahat. Tiba-tiba ada drone terbang yang dikendalikan seorang pria. Drone tersebut mendekati pantai dan tiba-tiba tim SWAT segera meluncur ke TKP. Tercatat korban tewasnya 6 orang dan belasan lainnya luka-luka. Victor dan Luka menemui seorang ahli drone bernama Walter yang direkomendasikan oleh detektif Pipe. Victor menunjukkan jenis drone yang digunakan pelaku. Tak mudah untuk menyelidikinya karena drone dijual bebas di pasaran. Walter menunjukkan mobil Porsche-nya yang bisa dikemudikan dari jarak jauh dengan iPad-nya. Sampai saat ini, tim LAPD belum bisa mengidentifikasi pelaku maupun motifnya. Jim membantu tugas Molly sebagai pekerja sosial yang ingin menyelamatkan seorang wanita dari KDRT suaminya. Karena si pria akan bertindak kasar, Jim segera melumpuhkannya. Tiba-tiba terjadi serangan kembali yang menewaskan 5 orang dan 8 lainnya luka-luka. Tim mengidentifikasi seorang tunawisma yang membeli drone yang digunakan untuk menyerang warga sipil. Singkat cerita, Deacon meminta keterangan dari pria tunawisma ini yang mengaku dibayar seseorang untuk membeli drone-nya. Dia menggambarkan ciri-ciri fisik pria tersebut dan mobil yang digunakannya. Dia sempat berhenti di Starbucks untuk membeli kopi tubruk. Starbucks drive-thru. Dari hasil tangkapan layar CCTV, pelaku teridentifikasi bernama Ned, mantan dokter hewan tentara yang dipecat secara tidak hormat. Setelah mendapatkan alamat tersangka, tim pasukan khusus kembali diterjunkan. Tim tidak menemukan pelaku, tapi kemasan drone yang berjumlah 4 buah sampai saat ini baru 2 drone yang dia pergunakan untuk menyerang warga sipil. Ditambah lagi banyak peledak C4 dengan daya baterai ekstra. Tiba-tiba drone yang satu ini tidak dilengkapi peledak, tapi jelas Ned sudah tahu tim SWAT sedang memburunya. Tercatat, Ned pernah bertugas di Yaman dan diduga terkena doktrin aliran keras setelah dia berkenalan dengan gadis di sana yang gagal dia bawa pulang untuk dinikahi, karena lebih dulu tewas akibat serangan drone Amerika. Karena itulah, Ned ingin balas dendam. Apalagi setelah Ned mendapatkan rekaman serangan drone itu yang bocor dari markas militer. Dan inilah si Ned yang sudah mempersiapkan drone lengkap dengan bahan peledaknya. Tim menduga sasaran Ned adalah 600 siswa akademi militer yang sedang berkumpul di stadion. Karena tidak mungkin menjatuhkan drone di tengah kerumunan, tim akan memancingnya jauh dari kerumunan. Kolonel Browning yang menjadi komandan kendali drone militer diajak tim SWAT untuk memancing drone-nya si Ned. Keep your head down, don't look up. Setelah melewati jembatan, saat itulah mobil sama yang dikendalikan Walter dari jarak jauh berhasil menjauhkan drone yang dilengkapi peledak itu jauh dari kerumunan. Ned mengira telah berhasil membunuh Kolonel Browning. Padahal dia sendiri yang kini diburu tim pasukan khusus. Suspek. Setelah diputar rekaman suara kucing meong-meong untuk mengalihkan perhatiannya,
tim berhasil membekuknya sebelum mantan dokter hewan militer ini meledakkan diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, orang tua Hondo kembali bertemu. Stranger? How you been? Ada trauma mendalam sepertinya yang pernah dialami ibunya Hondo. Di rumah sakit penjara khusus mereka yang mengalami gangguan mental, napi bernama Ruth memanfaatkan napi lain untuk mengalihkan perawat. You took your medication, Bernice. Tiba-tiba masuk petugas kebersihan yang ternyata membawa pistol. Tim SWAT dikirim karena terjadi kerusuhan di penjara ini. Mereka dilumpuhkan satu persatu hingga penjara dinyatakan aman. Everybody, put your hands behind your backs. Do it now. Ternyata Ruth adalah tersangka yang menjalankan aliran sesat bersama mendiang suami dan keluarganya. Mereka dianggap berbahaya karena hampir mempengaruhi orang-orang untuk melakukan bunuh diri massal. Dan kini tim mendapat tugas besar untuk menangkap mereka. Seorang wanita mengaku putrinya diculik oleh keluarga aliran sesat itu sejak 4 tahun lalu didoktrin menjadi pengikut setia mereka. Anaknya yang bernama Claire itu tiba-tiba meneleponnya 2 bulan lalu mengatakan sedang hamil. Claire ingin melarikan diri dari mereka namun tidak sanggup. Tim bergerak ke salah satu rumah korban yang ada kaitannya dengan Ruth. Ternyata ada 2 orang yang bersembunyi mengaku ketakutan dari kejaran mereka. Turn around. Sementara itu, Jim dan Victor memburu anaknya Ruth yang bernama Theo. Police! Don't move! Shots fired! Menolak untuk ditangkap, di luar dugaan dia membakar dirinya sendiri. Dari mantan pengikutnya Ruth, diketahui pimpinan aliran sesat itu sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan 35 pengikutnya untuk bunuh diri massal. She needs more bodies. Setelah mendapat laporan dari ibunya, tim menemukan Claire di rumah neneknya. LAPD! Namun tiba-tiba ternyata inilah Claire asli dan kekasihnya yang disandra oleh Ruth. 30-an lebih orang-orang ini akan dieksekusi mati hanya untuk ramalan gila dari seorang Ruth tentang Andromeda. Setelah tersangka membeberkan semua rencana Ruth dan lokasi bunuh diri massal itu, Unless you stop it. Clearing deep in the woods. tim SWAT kembali turun ke lapangan. Up here. Lucas, our eyes in the sky. Terlihat para pengikut aliran sesat ini menyiram tubuh mereka dengan bensin. Tiba di lokasi, ini yang terjadi. Hands where we can see it! Anaknya si Ruth berhasil dilumpuhkan. Astrid! Tersisa Ruth yang sudah berhadapan dengan Hondo. Sebelum dia bunuh diri, Hondo lebih dulu melumpuhkannya. Tim pasukan khusus kembali menggelar simulasi tempur. Kali ini disaksikan detektif Lynch yang mendapat tugas khusus dari wali kota untuk menjadi konsultan di markas LAPD. 20 David. Lights. Masuk ke dalam gedung, tim memaksa para penculik untuk menyerahkan diri. Karena menolak, ini yang terjadi. Turn around! David to our commander. Code 4. Get up. Only my pride's hurt. Setelah latihan, Lynch memanggil Hondo ke ruangannya. Dia menampilkan wajah mantan pemalsu uang bernama Corbett yang dipaksa komplotan gangster Los Altos untuk mencetak kembali uang palsu yang akan mereka tukar dengan uang asli senilai $5 juta.
Informasi yang sudah dikumpulkan, uang palsu tersebut akan digunakan untuk membeli persenjataan seperti RPG, senjata serbu, hingga ketapel. Hondo sempat menolak karena timnya harus beraksi sekarang juga tanpa informasi yang cukup yang bisa membahayakan timnya. Tapi akhirnya Hondo setuju. Di samping itu, Komandan Bob sempat marah kepada detektif ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini perintah dari wali kota. Hondo dan Deacon lebih dulu menghentikan orang yang akan mengirimkan tinta untuk si Corbett. Perannya digantikan oleh Jim dan Chris yang menyamar sebagai pengirim tintanya. Dan inilah si Corbett, ahli pembuat uang palsu. Setelah mendapat bayaran untuk tinta yang mereka kirim, Jim pura-pura menawarkan kesepakatan kepada Corbett untuk memesan uang palsu kepadanya. Setelah si Corbett setuju, mereka akan diberitahu setelah uang palsunya siap diambil. Sementara itu, Deacon dan Luka mengintai markasnya geng Los Altos. Target utama mereka adalah Eddie Gomez yang baru keluar dari penjara. Mereka merencanakan sesuatu yang besar dengan uang palsunya untuk kebutuhan perang. Setelah menangkap anggota geng Los Altos yang mengawasi markasnya Corbett, singkat cerita Jim dan Chris kembali datang ke sana untuk mengambil pesanan mereka. Saat itulah pembuat uang palsu ini diciduk dengan barang buktinya. Corbett diancam dengan berbagai pasal terkait kepemilikan, pencetakan, dan berurusan dengan palsu yang ancamannya hukuman penjara mencapai 75 tahun. Jika hukumannya ingin dikurangi, Corbett harus membantu tim menjebak geng Los Altos. Ternyata, si Gomez dan antek-anteknya berencana membunuh Corbett termasuk 2 orang yang membantunya setelah mereka mendapatkan uang palsunya. Singkat cerita, tim SWAT sudah mempersiapkan diri di lokasi pertukaran. Jim dan Corbett datang ke lokasi tersebut. Hondo dan Deacon sudah standby di dalam mobil. Your new girlfriend. I wish. Setelah Gomez dan anggota gengnya mendapatkan uang palsunya, mereka semua pergi. Sedangkan Corbett dan Jim akan dimasukkan ke dalam van untuk dieksekusi mati. Saat itulah tim mulai beraksi. Out of the car. Giliran Hondo dan Deacon yang memburu si Gomez. Kedua dedengkotnya gangster ini berhasil diciduk dengan barang buktinya. Detektif Lynch pun puas dengan kinerja tim SWAT. Ayah Hondo berkali-kali batuk darah tapi dia rahasiakan dari putranya. Sedangkan Deacon dan keluarganya sedang datang ke gerai bunga. Namun tiba-tiba, You would not point out my hypocrisy. Which one you want? salah satu dari 2 pelaku berhasil Deacon ringkus. Still a large in the vicinity. Chris datang untuk melihat keadaan rekannya. Tercatat, 4 orang tidak berdosa menjadi korban. Hondo dan anggota lain datang menyusul ke markas, berjanji akan menangkap para pelaku apalagi rekan mereka hampir menjadi korban. Meski sudah didesak, pelaku yang tertangkap ini masih menutup rapat mulutnya. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku teridentifikasi bernama Yeri dari kelompok pemberontak Farge Colombia. Faktanya, mereka terkait juga dengan kartel yang menyelundupkan obat-obatan terlarang. Deacon melihat pria ini ada di gerai bunga tersebut. Apakah sebenarnya motif serangan tersebut inilah yang harus tim selidiki? Ditanya kepada pegawai bunga, pria tersebut bernama Emilio. Bunga ini diimpor dari Kolombia berikut narkoboynya. Mereka marah karena para pengusaha bunga ini yang melapor polisi. Ternyata Emilio ini seorang jenderal dari kelompok Farge yang bertanggung jawab terhadap ratusan pembunuhan di luar proses hukum. Hondo membawa Emilio yang sedang makan ditemani 2 pengawalnya. Tiba di markas, ternyata agen CIA menyuruh mereka melepaskannya lagi. CIA beralasan selama tidak ada bukti yang kuat, Emilio tidak boleh disentuh. Tim menemukan informasi tentang penyimpanan bunga di sebuah gudang. Diduga disinilah narkoboy milik Emilio disembunyikan. Tidak peduli dengan CIA ataupun detektif Lynch, Komandan Bob memberi lampu hijau kepada tim SWAT. Informan tim yang menggunakan kacamata khusus membaca situasi di dalam gudang ini dan beberapa pengawal bersenjata.
Dan tiba-tiba Check this out. Have him check every box. paketnya mereka amankan tepat di depan matanya si jenderal ini. Ayah si Hondo keras kepala tidak mau pergi ke dokter, padahal anaknya ini sangat khawatir. Di luar dugaan, Deacon dan keluarganya kembali menjadi sasaran komplotan penjahat itu. Deacon segera membawa keluarganya ke markas tim SWAT. Emosinya tidak terbendung karena si agen CIA ini tutup mata tidak mau meminta maaf, padahal jelas pelakunya adalah Emilio. Komandan Bob langsung menekan si agen CIA ini untuk menangkap Emilio, atau mereka akan membeberkan keterlibatan CIA dengan gembong narkoboy ke media. Petugas bea cukai yang membantu Emilio digiring ke markas untuk memberitahu jadwal pengiriman dari gembong narkoboy itu. Singkat cerita, tim menyergap Emilio dan antek-anteknya yang sedang mengemas paket narkoboy. Dua penyerangnya yang menggunakan motor berhasil ditangkap. I don't have to obey you. Then, you stay. Dan Emilio sendiri tidak bisa berkutik melawan Deacon. Mau tidak mau, akhirnya Emilio dideportasi ke Kolombia. Komplotan gangster nekat menyerang truk kontainer yang dikawal oleh tim kepolisian. Bahkan helikopter yang mengawal dari udara tak luput dari serangan mereka. Setelah bersedia dibawa ke dokter, ternyata ditemukan sel kanker di dalam paru-paru ayahnya Hondo. Tapi pria tua ini menolak untuk menjalani pengobatan atau operasi. Ternyata kontainer yang dirampok itu berisi ratusan pucuk senjata api milik LAPD hasil sitaan yang akan dihancurkan. Apakah ada orang dalam yang membocorkan jadwal pengiriman dan rute kontainer itu? Tim bergerak ke rumah seorang pria yang terkait dengan senjata-senjata itu. Dan ternyata Thought you were under the weather. We were gonna bring. rupanya dia memiliki ratusan pucuk senjata api bekas yang seharusnya dimusnahkan LAPD untuk kebutuhan konten. Dennis mengaku membelinya dari kelompok Jamaika. Datang ke rumah sakit, polisi yang menjadi korban berbisik kepada Lynch bahwa pelakunya adalah Don Dada. Sementara itu, Jim menemui kakak angkatnya yang bernama Ned untuk mencari petunjuk pedagang senjata ilegal itu dari kelompok bernama Chaos. Setelah mendapatkan alamatnya, tim SWAT kembali beraksi. Dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Get down! Down, 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 down! Straight forward! To the beanbag! Get out of the car! Para pelaku berhasil dilumpuhkan, namun tim tidak menemukan senjata-senjata yang dicuri oleh mereka. Dan faktanya, masih ada beberapa anggota mereka yang belum tertangkap. Tim memaksa pelaku yang ditangkap ini untuk mengatakan di mana mereka menyembunyikan senjata curiannya. Dia menyebut ada 3 lokasi tempat mereka akan menjual senjatanya. But we're gonna call you that anyway. Where's Isaac? Speak plain truth. Didn't matter if a person was a sinner or a partner, and you left him to die. I didn't pull the golly trigger. Doesn't matter. Questions you want an answer to. Karena itu, tim gabungan membagi tugas menyebar ke 3 titik. Deacon dan Jim yang berada di lokasi pertama menyergap sebuah van. All right, we got. On the ground! Let me see the hands! Tapi hanya beberapa pucuk senjata yang mereka temukan sebagai barang bukti. Begitupun dengan Luka yang berada di lokasi kedua dan Chris di lokasi ketiga. Itu artinya tersangka telah berbohong. Kembali menemui Ned, akhirnya Jim mendapatkan nama Seifert yang ternyata menjadi target pembunuhan kelompok itu. Karena dia menjadi informan yang membeberkan seluruh kejahatan mereka. Karena kebetulan Seifert berada di dalam sel penjara Polsek Long Beach, polisi langsung siaga. Namun ternyata mereka tiba lebih dulu. They're gone now.
Hold on. Everyone back at Southeast Division immediately. That's saying, when seconds count, backup's only minutes. A Cypher. Alhasil, Hondo yang harus menghadapi mereka seorang diri. Akhirnya, mereka semua berhasil dilumpuhkan. Hondo mengajak adiknya Winnie untuk melihat ayah mereka. He really needs to see you. No. Well, I'm sorry to hear that. Dia sempat menolak karena trauma dengan masa kecil saat ayahnya meninggalkan mereka berdua demi wanita lain. See, that's not fair. Oh, no. This might be your only chance to get all this off your chest. I gotta go to work tomorrow. Hondo pun tidak bisa membujuknya lagi karena Winnie merasa sakit hati. Hari itu, Chris dan Victor ditugaskan mengawal jalannya acara gubernur. Seorang imigran bernama Amina menceritakan kisahnya yang pernah dipenjara selama 5 bulan, dilecehkan hingga dipukuli di negaranya. Brave woman. I'm here today. Innocent people whose only That crime was a is... great speech. Thank you. Giliran gubernur yang berpidato, tapi Chris melihat seorang pria mencurigakan dan Live together with equal opportunity. pelaku berhasil kabur, sedangkan Amina diculik setelah pelaku melumpuhkan pengawalnya. Karena Amina dijuluki sebagai Freedom Five yang membeberkan kisah pilunya, kuat dugaan dia diculik oleh pemerintahnya sendiri. Pengawal Amina mengatakan sudah biasa munculnya puluhan ancaman kepada Amina, tapi dia tidak tahu siapa yang menculiknya. Acid thrown on her that her family would be harmed. LWRC, ultra compact. Uji balistik akan dilakukan dari peluru yang bersarang di rompi si pengawal ini. Setelah itu, tim menemukan paman dan bibinya Amina. Tak banyak informasi yang tim dapatkan dari mereka. We are American citizen. Trouble has already found our family. Hondo menilai ada yang janggal karena peluru yang mengenai pengawalnya Amina ditembak dari jarak dekat dan seharusnya berpotensi tembus. Apakah pengawalnya terlibat? Setelah dilakukan penyelidikan, pengawal Amina pernah bekerja untuk Christopher selama 10 tahun. Faktanya, bosnya itu Sultan yang memegang proyek hotel mewah di negaranya Amina. Someone I met while hiking Machu Picchu. Tim bergerak ke rumahnya Christopher. Mereka menemukan beberapa pengawalnya sudah tumbang. Dan ternyata One side entry point. Look like more guards. All clear. Christopher mengaku berencana memindahkan Amina ke tempat yang aman. Throw the spotlight on our friends in jail. Ternyata Amina sedang bersama kekasihnya menunggu Christopher. Armed suspects en route to Garden Avenue Airfield. Dan rupanya ada beberapa pria tidak dikenal sedang mengintainya. Singkat cerita, tim menemukan mobil pacarnya Amina yang bernama Karim. Tapi Amina sendiri tidak diketahui keberadaannya. Is there any reason to think he'd betray her? Got a fix? Be alert, we don't know who's in that car. Karim menolak memberitahu karena tidak mau membahayakannya. I know you love her. Even one person knowing is one too many. Chris membujuk Karim untuk memberitahu di mana Amina karena dia pun ingin melindunginya dari orang-orang berbahaya di luar sana. You need to talk to me. Chris, it's too late. Tiba-tiba Amina merilis video bahwa penculikan terhadap dirinya adalah hoaks. Amina mengaku baik-baik saja, tapi Karim tidak percaya, apalagi setelah Chris memberitahunya paman dan bibi Amina datang ke sini. Ternyata paman dan bibinya itu berselisih dengan Amina sampai mengusirnya. Kuat dugaan paman dan bibi Amina yang merancang semua ini agar Amina dideportasi dan dihukum oleh negaranya. Even a yacht. Chris was right. They're trying to get her out by sea. Singkat cerita, tim SWAT bergerak ke kapal pesiarnya si paman. Get out of here, On your move. stomach. Move, get out of here. Dick and Chris, you with me?
Di sana, tim menemukan si Bibi, dan setelah itu kapten kapal dimintai keterangan. Where's the girl? What girl? 12 miles international waters. Boatyard next door. Tiba di lokasi, ini yang terjadi. Get away with Amina! So get Amina back! Stevens! Amina disandra oleh pamannya sendiri. Get her answer. Let her go! Drop your weapon now! Tim berhasil melumpuhkannya. Akibat viralnya berita Amina, banyak warga tidak berdosa dilepaskan dari penjara di tanah airnya. Did you hear about your friends? Yes. One day maybe when things change. Hubungan Jim dan Molly makin rekat seperti lem superglue dan setelah itu mereka pun celepot. You wanna come up and see? I like you. Kawanan perampok yang menggunakan pickup merah kabur setelah melumpuhkan petugas. Kebetulan ada di dekat lokasi, Hondo mengejarnya, namun ini yang terjadi. I need an RA now! Sir, can you hear me? Are you alright? Dia mengeluarkan korban dari dalam van dibantu seorang wanita yang kebetulan melintas. Come on, up! Just keep leaning on me, lean on me. Disinilah keduanya berkenalan. Si hitam manis ini bernama Nisel. Tim SWAT memburu perampok yang masuk ke dalam gedung. Namun ternyata pickup merah itu telah menghilang. Corner shot rifles? Any questions? No. Good. Let's saddle up. So what are you saying? It just vanished? Terlihat truk itu sepertinya berganti warna jika dilihat dari layar CCTV. It wasn't just any equipment. Ternyata yang dicuri perampok profesional itu disebut tombak termal. Alat pemotong canggih dari mulai baja, beton, dan benda keras lainnya. Kendrick Moore adalah residivis perampokan bersenjata yang menjual pembungkus truk khusus yang dibeli para perampok dari tokonya. Just stand right there, lady. She ain't gonna tell us a damn thing. And I'm... Dia menyebut pembelinya bernama Chester dengan 3 rekannya yang ahli dalam merampok bank. I told you, give me my money. Damn. That is kind of what happened. Setelah Kendrick disuruh menelepon para perampok itu, tim berhasil mendapatkan alamat mereka. All right. Yeah, but most of them probably have taste. Address matches to where we traced the call. Tiba di lokasi, tim tidak menemukan keberadaan mereka. Clear. Hanya pintu besi yang diduga sebagai objek uji coba yang dibobol dengan mesin las yang mereka rampok. Sepertinya para bandit itu mengetahui tim akan datang. Ternyata ada orang dalam yang memberitahu mereka. And then I started losing. Arena balap LA memiliki brankas yang sesuai dengan sampel yang ditemukan di markasnya para perampok adalah target mereka. Karena di dalamnya ada hadiah uang tunai $4 juta. Disinilah kawanan perampok ini mulai beraksi. Setelah memasang bahan peledak, mereka melumpuhkan petugas. Tim SWAT baru saja sampai di lokasi dan tiba-tiba I need you to make sure All emergency and security personnel to the track. setelah membobol pintunya, mereka menggasak uang tunainya. Lalu datanglah tim SWAT yang kembali beraksi. Hey, what was that? That's what they think. Para pelaku berhasil dilumpuhkan. Drop the weapon now! Situasi menjadi panik karena pelaku memiliki senjata mesin. Namun pada akhirnya mereka semua berhasil diringkus. Tidak mau menutupi hubungannya dengan Molly, Jim memberanikan diri memberitahu Komandan Bob dan ternyata Jim mendapat lampu hijau yang tidak terlalu sulit. Molly is fear for your daughter, and I just came here to tell you that. Sedangkan Hondo mulai dekat dengan gadis kenalan barunya ini. It's all yours. Standard operating procedure. Do more, give more. 2 orang serif datang ke rumah keluarga Fuentes untuk mengusir mereka dari rumahnya sesuai dengan perintah pengadilan. Karena menolak, ini yang terjadi. Singkat cerita, tim SWAT tiba di lokasi atas permintaan serif di wilayah ini.
Bob membeberkan tersangka mereka adalah Pablo dan putranya Ricardo. Deputi Sheriff yang bernama Dixon kini disekap di rumah mereka. Kasus ini berawal karena pemerintah kota sudah membeli seluruh area ini untuk dibangun tempat konser. Pablo dan beberapa penduduk lainnya mengajukan tuntutan, tapi mereka kalah di persidangan. Tim SWAT mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan korban dan menangkap pelaku. Ternyata di rumah ini ada istri dan anaknya Ricardo. Setelah mematikan air dan listrik, tim memberikan ponsel kepada keluarga ini untuk jembatan komunikasi agar mereka mau bernegosiasi. Tim menemukan akses masuk dari lorong bawah tanah untuk masuk ke dalam rumah tersangka. Langkah selanjutnya, Bob menghubungi Pablo untuk menawarkan kesepakatan damai. Tapi Pablo keras kepala, tidak mau meninggalkan rumah yang sudah dia tempati puluhan tahun hanya karena hakim korup yang mengusir mereka. Di waktu yang sama, tim FBI mulai bergerak masuk melalui kolong rumah. Pablo, that man with you inside? Helikopter sengaja diterbangkan di atas rumah ini agar suara bor tidak terdengar oleh para tersangka. Karena di ruangan ini tidak ditemukan korban, Victor coba melihat lagi di ruangan berbeda. Kaki si Ricardo hampir saja menginjak mata bor. Di ruangan dapur inilah tim melihat Deputi Dixon disekap dengan tangan terikat. Awalnya, tim akan segera beraksi dengan melemparkan granat kejut. Tiba-tiba terdengar suara bayi. Alhasil, rencana tersebut dibatalkan. Diduga, bayi itu dilahirkan di dalam rumah jadi belum terdaftar dalam database kepolisian. Karena kondisi Deputi Dixon makin memburuk, Komandan Bob memutuskan untuk menukar dia dengan dirinya. Dengan begitu, tidak ada satupun dari keluarga Ricardo yang terancam tuntutan pembunuhan. Meski anak buahnya tidak setuju, Bob tetap akan masuk. Dan jika dia mengatakan Juli, itu artinya situasi di dalam rumah sudah aman dan tim SWAT bisa menerobos masuk. Bob masuk ke dalam rumah tersangka menyerahkan dirinya. Setelah itu, Dixon dikeluarkan dari rumah tersangka untuk mendapat perawatan medis. Tak berselang lama, Molly datang ke TKP. Dia terkejut setelah mengetahui ayahnya yang masuk ke dalam rumah tersangka. Seorang anggota dewan yang mendukung pembangunan konser di tanah ini dilempari telur busuk oleh salah satu warga. Bob coba membujuk Pablo untuk menghentikan aksi yang justru akan merugikan dia dan keluarganya. Tanpa sepengetahuan Pablo dan Ricardo, Komandan Bob membujuk Lupe agar bisa keluar dari rumah ini menyelamatkan bayinya. Karena Ricardo membutuhkan susu formula untuk bayinya, Hondo akan memanfaatkan hal tersebut untuk mengeluarkan Bob dan bayi itu keluar melalui jendela. Setelah gelap, tim memberi kode kepada bos LAPD itu. Mereka mengirimkan susunya. Anak sulungnya yang ditugaskan mengawasi Bob disuruh ibunya keluar. Saat itulah ikatan di tangan Bob dilepaskan. Mereka lebih dulu mengeluarkan bayi dan ibunya dari dalam rumah. Namun tiba-tiba Ricardo berhasil dilumpuhkan, namun putra sulungnya tidak terima. Do! Oh. Miguel! Don't! Bob berupaya mengeluarkan Pablo dan cucunya yang terjebak di dalam rumah yang terbakar. Akhirnya mereka berhasil keluar. Misi berhasil dituntaskan dengan baik. Molly lega karena ayahnya baik-baik saja. Seorang wanita bernama Kelly datang ke markasnya mafia untuk membeli gadis muda yang dijajakan di Saritem. Tiba-tiba ponsel Kelly dimasukkan ke dalam air. Dan di dalam bungkus utbrainya ditemukan alat penyadap. Ternyata komplotan mafia ini sudah tahu bahwa Kelly pengkhianat. Kembali ke tim pasukan khusus yang sedang mencoba peralatan baru untuk melumpuhkan target. Dari mulai jaring ikan hingga helm yang dilengkapi kamera 360 derajat. Sersan Ben dari unit kejahatan terorganisir LAPD meminta bantuan tim SWAT karena rekannya yang sedang menyamar bernama Ava dinyatakan lost komunikasi saat bertemu dengan jaringan perdagangan kue apem. Bos mafia itu bernama Jacob Varga dari mafia Hongaria. Tim SWAT mulai mempersiapkan diri untuk bergerak ke sebuah bar yang dijadikan markasnya kelompok itu. Pengelola bar yang hendak kabur mengaku disuruh Varga untuk mengambil uang di dalam brankas untuk pacarnya si Varga.
Tidak satupun anggota Varga atau korban ditemukan di bar ini. Tim beralih ke bar lain dan kebetulan tim menemukan si Danica, doinya si Varga. Karena mencoba kabur, tim menembak ban mobilnya. Ternyata di dalam bagasi mobilnya, tim menemukan gadis muda yang akan diperjualbelikan. Danica mengaku tidak tahu di mana Varga. Dia juga mengaku dibawa dari desanya untuk diperjualbelikan, hingga akhirnya dia menjadi pacarnya Varga, lalu mengelola bisnisnya sendiri. Begitupun dengan korban yang mengaku disekap di dalam bagasi, tidak tahu kemana polisi yang sedang menyamar itu dibawa pergi oleh mereka. Dari dompetnya Danica, tim menemukan kartu nama seorang pemilik pangkas rambut milik Jovan Belic, imigran yang diduga pekerjaan aslinya sebagai calo penjualan wanita-wanita malam. Orang tua Ava datang ke markas meminta tim segera menemukan kembali putri mereka. Singkat cerita, tim masuk ke dalam salon tersebut dan menemukan sebuah jalan rahasia. Ternyata, salon ini merupakan tempat prostitusi terselubung yang dipenuhi banyak wanita seksoi. Gadis-gadis ini diselamatkan petugas, meski tim belum menemukan si Varga dan polisi yang menjadi korban. Ayah Ava kini mengetahui anaknya diculik oleh geng Hongaria. Sersan Ben merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Ava karena seharusnya dia melindunginya. Hondo memberinya dukungan bahwa mereka pasti akan menemukannya kembali. Salah satu pengelola rumah bordil dibebaskan dengan jaminan disekap oleh ayahnya Ava. Tim datang ke sana untuk membujuknya karena tim sudah menemukan petunjuk tentang keberadaan putrinya. Karena tindakannya yang salah, tim terpaksa menangkapnya. Hands behind your back. Tim kembali menemukan petunjuk tentang mantan gangster bernama Boros yang membuka toko kopi Hongaria. Akhirnya dia mengaku menyediakan kopi untuk kelompok mafia menutupi bau. Dia membeberkan lokasinya kepada tim SWAT yang berada di Laut Salton. Malam itu juga tim langsung terbang ke lokasi target. Disinilah Varga menyekap gadis-gadis yang akan diperjualbelikan termasuk Ava. Rupanya para wanita ini akan dikirim ke Hongaria untuk dijajakan di sana. Tiba di lokasi target, ternyata si Varga melihat kedatangan tim SWAT dari kamera CCTV. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Tim memburu pelaku yang bergerak mundur. Mereka dihabisi satu persatu. Suspect down. David, suspect. Jim dibuat kewalahan saat menghadapi salah satu pelaku. Hondo melompat ke atas mobil karena si Varga kabur membawa Ava. Akhirnya, bos mafia Hongaria itu berhasil dihabisi. Ayah Ava lega putrinya selamat. Meski dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saudara angkat Jim yang bernama Ned meminta bantuan karena pemilik bar tempat dia bekerja menyembunyikan narkoboy. Dua orang tidak dikenal datang merampas narkoboy yang bernilai $50.000 itu, tapi bosnya menyalahkan Ned. Masalahnya, Ned tidak mau Jim melaporkan kepada markas polisi karena dia pasti akan dibunuh. Ned hanya meminta Jim memberi peringatan kepada bosnya agar dia tidak mengganggu Ned lagi. Seorang pria memesan Uber milik seorang pria Somalia bernama Taifa. Tapi pria ini merasa pernah melihat wajahnya. Saat dia menelusuri Google, tiba-tiba Hey, what are you doing? Stop. Singkat cerita, tim SWAT datang ke TKP. Hey, what's going on? Pria tadi terlihat menyandra supir Uber. Aiden Said, okay? He's a monster. Ternyata Aden Shed adalah panglima perang Somalia yang diburu sejak lama oleh Interpol. Karena pernah bertugas di Somalia, Hondo mengetahui tentang sepak terjang Aden Shed yang telah membunuh ribuan orang selama perang saudara.
Tak berselang lama, agen Interpol datang membawa Aden Shed. Baru saja keluar dari markas LAPD, tiba-tiba mereka memutuskan untuk kembali masuk ke markas. Got an air unit up and searching, but my guess is And provide security at your safe house. So where are you taking me? Anak dan istrinya Aden Shed datang ke markas karena dia tidak percaya suaminya tukang jagal dari Somalia. Now I'm seeing this nonsense on TV. Alright, come on. Meski wajahnya sangat mirip, wanita ini tidak percaya dia adalah panglima perangnya pemberontak Somalia yang telah banyak membantai warga tidak berdosa. Husband is a kind. I don't believe you. Di sebuah rumah makan, beberapa pria Afrika membahas Aden Shed dan gagalnya rencana mereka untuk membunuhnya. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka yang cukup parah di bagian lengannya. Hondo dibantu Victor membawa Aden ke rumah persembunyian sambil menunggu agen Interpol yang sedang mempersiapkan proses ekstradisi. Hondo nampak kesal dan menyimpan dendam kepada Aden Shed. Seorang petugas operator radio polisi mengaku disuruh komplotan penembak itu untuk memberikan informasi jika dia mengetahui di mana Aden Shed disembunyikan. Tim memanfaatkannya untuk menjebak pelaku. Understood, Deacon. Somali. Singkat cerita, tim yang sedang menyamar melihat pria Afrika dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tim langsung menangkap si pelaku setelah coba melarikan diri. Kembali ke markas, kelompok ini merilis video di YouTube, memaksa Aden Shed untuk mengakui semua kejahatan dia di masa lalu sesuai dengan draft yang mereka persiapkan. Jika tidak, anak dan istrinya akan dihabisi. Aden sempat menolak membuat video pengakuan karena dia merasa kejahatan yang dituduhkan kepadanya hanyalah akal-akalan dari musuh-musuhnya untuk menjatuhkan dirinya. Disinilah Hondo terpancing emosinya karena panglima perang ini seakan tidak peduli dengan anak dan istrinya. To read that confession or not? Is this correct? To justify their wars. Pelaku bernama Abi yang ditangkap tim menolak untuk bicara di mana mereka menyembunyikan korban yang diculik. Child goes through something that traumatic. These kidnappers, they're not kids anymore. Kemudian, tim datang ke restoran tempat dia bekerja untuk meminta informasi dari pemiliknya. Abdi was upset. Every one of them would want to see Saeed dead. Tiba-tiba, Ned menghubungi Jim karena dia disuruh bosnya untuk mengirim 5 kilo narkoboy ke Phoenix. Markas sudah mengumpulkan informasi beberapa orang yang diduga sebagai mantan tentara Somalia dan mereka juga yang menculik. Copy that. Meminta konfirmasi kepada si Aden, dia tidak mau menjawab sampai Hondo menceritakan apa saja yang dia lihat selama bertugas di Somalia. Akhirnya, Hondo membeberkan salah satu kisah tragis saat dia melihat wanita dan anak-anak dibantai pasukannya Aden. Bahkan anak-anak di sana dipaksa membunuh ibunya sendiri. Don't look at me like that. Akhirnya dia menyebut salah satu pelaku yang bernama Yusuf, mantan tentara anak-anak yang dia rekrut secara paksa. Dan sepertinya Yusuf ingin membalas perbuatan Aden dengan cara yang sama, memaksa si anak membunuh ibunya sendiri. Meski dua temannya tidak setuju, Yusuf tidak peduli. The love and blood of the Soman. Threatening Saeed, yes. Tim tidak menemukan keberadaan Yusuf di rumahnya, namun teman istrinya memberitahu lokasi rumahnya kepada tim. Hamid told me to stay away. He told me not to come. Hondo kembali terpancing emosinya karena si Aden menolak membuat pernyataan. I've been told their lives depending on it, not for me. Di saat Yusuf memaksa si bocah melepaskan tembakan, muncul tim SWAT menggagalkannya. On the ground. Dan kini, si Aden diserahkan ke agen Interpol untuk menjalani persidangan atas semua kejahatannya. I will not miss you. Matt. Jim bersikeras akan pergi untuk menyelesaikan masalah saudara angkatnya, meski Chris sudah membujuknya dia tidak peduli.
Tiba di bar, Jim bertemu dengan bosnya si Ned. Foster, brother. Namun tiba-tiba muncul komplotan perampok yang ingin merampas narkoboynya. Dan ini yang dilakukan oleh Jim. Mereka semua disuruh pergi membawa narkoboynya. Take care of this. Go, all of you, go on! Lalu bagaimana dengan nasibnya Jim? Film berlanjut ke season 3 part 2.